Selamat pagi, saya Ana Agung Ayu Kaivalia Kirti, koas anestesi. Saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar ICU. Jadi, instalasi rawat intensif atau IRI atau sering kita kenal dengan ICU merupakan suatu bagian dari rumah sakit yang mandiri. Ini merupakan instalasi di bawah direktur pelayanan dengan staf khusus dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan, dan terapi pasien yang menderita cedera atau penyulit yang mengancam nyawa atau potensial mengancam nyawa, yang sedang mengalami prognosis dubia atau uncomplicated yang bisa menyebabkan life threatening. Nah, definisi dari ICU ini merupakan suatu bagian dari rumah sakit yang mandiri dengan staf khusus. Jadi staf khususnya ini dokter dan perawat yang terlatih, berpengalaman dalam intensive care atau perawatan dan terapi intensif, mampu memberikan pelayanan 24 jam. Peralatan khusus ini berupa alat-alat pemantauan, alat-alat untuk menopang fungsi vital, alat untuk prosedur diagnostik, dan alat emergensi yang menunjang fungsi vital pasien itu sendiri. Nah, ini beberapa landasan hukum tentang ICU. Yang pertama, KMK nomor 129 MKes SK tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal RS. Ada juga Kemenkes 2010 tentang standar pelayanan kedokteran, Kepmenkes tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi desentralisasi bidang kesehatan, Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, dan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, ini beberapa tipe ICU yang kita kenal. Yang pertama, General ICU, Cardiac ICU, Respiratory ICU, Medical ICU, Surgical ICU, Brain ICU, Burn ICU, Renal ICU, NICU, dan PICU yang digunakan untuk merawat anak-anak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen ICU itu sendiri. Jadi ruang lingkup dari ICU itu yaitu diagnosis dan penata laksanaan spesifik penyakit akut yang mengancam nyawa dan dapat menimbulkan kematian dalam beberapa menit sampai beberapa hari. Yang kedua, memberikan bantuan dan mengambil alih fungsi vital tubuh sekaligus melakukan pelaksanaan spesifik pemenuhan kebutuhan dasar. Yang ketiga, melakukan pemantauan fungsi vital tubuh dan penata laksanaan terhadap komplikasi yang ditimbulkan oleh penyakit maupun iatrogenik. Yang keempat, memberikan bantuan psikologis pada pasien bergantung pada fungsi alat atau mesin dan orang lain. Ini klasifikasi ICU berdasarkan standar yang dipenuhi. Yang pertama yaitu pelayanan ICU primer atau standar minimal, di mana mampu memberikan resusitasi dan memberikan ventilasi bantu kurang dari 24 jam serta mampu melakukan pemantauan jantung. Yang kedua, pelayanan ICU sekunder atau menengah. Di sini mampu memberikan ventilasi bantu lebih lama, melakukan bantuan hidup lain tetapi tidak terlalu kompleks. Yang ketiga, ini pelayanan ICU tersier yang tertinggi. Biasanya ini ada pada rumah sakit tipe A, mampu melaksanakan semua aspek perawatan dan terapi intensif. Nah, kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh ICU itu sendiri. Yang pertama, resusitasi jantung paru, pengelolaan jalan napas termasuk intubasi trakeal dan penggunaan ventilator, terapi oksigen, pemantauan EKG terus-menerus, pemasangan alat pacu jantung dalam keadaan gawat, pemberian nutrisi enteral dan parenteral, pemberian laboratorium khusus dengan cepat dan menyeluruh, pemakaian pompa infus atau sempit untuk terapi secara titrasi, kemampuan melakukan teknik khusus sesuai dengan keadaan pasien, dan memberikan bantuan fungsi vital dengan alat-alat portable selama transportasi pasien gawat. Nah, kriteria
prioritas. Jadi kriteria prioritas ini ada karena sarana dan prasarana ICU yang terbatas. Karena keterbatasan ini maka diadakan kriteria prioritas pasien untuk masuk ICU. Jadi ada 4 kriteria. Yang kriteria prioritas pertama sampai ke 4. Saya jelaskan satu-satu. Indikasi pasien masuk ICU dengan kriteria prioritas pertama. Jadi kondisi pasiennya itu kritis, tidak stabil, yang memerlukan terapi intensif dan titrasi seperti dukungan ventilasi, alat penunjang fungsi organ, infus, obat vasoaktif atau inotropik, obat anti aritmia. Sebagai contoh, pada pasien-pasien bedah kardiotorakis, sepsis berat, gangguan keseimbangan asam basa, dan elektrolit yang mengancam nyawa. Selanjutnya, pasien prioritas kedua. Ini golongan pasien yang memerlukan pelayanan pemantauan canggih di ICU sebab sangat beresiko bila tidak mendapatkan terapi intensif secara segera. Misalnya pada pemantauan intensif menggunakan pulmonary arterial kateter. Contoh pasien yang mengalami penyakit dasar jantung paru, gagal ginjal akut dan berat, atau pasien yang telah mengalami pembedahan mayor merupakan kriteria prioritas kedua. Nah, terapi pada golongan pasien prioritas kedua ini tidak mempunyai batas karena kondisi mediknya senantiasa bisa berubah-berubah. Selanjutnya, pasien prioritas ketiga, di mana keadaan pasiennya itu kritis, yang tidak stabil status kesehatannya sebelumnya, yang disebabkan penyakit yang mendasari atau penyakit akutnya secara sendirian ataupun kombinasi keduanya. Nah, kemungkinan sembuh atau manfaat terapi di ICU ini pada golongan ini sangat kecil. Sebagai contoh, pada pasien keganasan metastasik disertai penyulit infeksi, perikardial tamponade, sumbatan jalan napas, atau pasien penyakit jantung, penyakit paru terminal disertai komplikasi penyakit akut berat. Nah, pengelolaan pada pasien golongan ini hanya mengatasi kegawat daruratan akutnya saja, dan usaha terapi mungkin tidak sampai melakukan intubasi atau resusitasi jantung paru. Untuk pasien prioritas yang keempat, ini kondisi pasiennya yang secara umum tidak perlu masuk ke ICU sebenarnya. Tidak banyak keuntungan untuk dirawat di ICU. Contohnya pada pasien vaskular perifer, hemodinamik stabil pada ketoasidosis diabetikum, dan gagal jantung ringan. Selain itu, yang masuk ke prioritas keempat yaitu pasien stase terminal atau irreversible. Contohnya pada pasien keganasan dengan metastase disertai multi organ failure. Selanjutnya, pasien yang tidak memiliki kriteria untuk masuk ICU. Yang pertama yaitu pasien yang telah dipastikan mengalami brain death. Yang kedua, pasien yang kompeten tetapi menolak terapi tunjangan hidup yang agresif dan hanya demi perawatan yang aman saja. Yang ketiga, pasien dalam keadaan vegetatif permanen. Yang keempat yaitu pasien yang secara fisiologis stabil, yang secara statistik risikonya rendah untuk memerlukan terapi ICU. Ini beberapa perawatan ruang intensif berdasarkan kriteria sistem organ yang perlu dirawat di ICU, yaitu yang pertama organ kardiovaskular yang sering dirawat di ICU. Yang pertama, acute myocardial infarction with complication, cardiogenic shock, complex arrhythmia, acute congestive heart failure, hipertensi emergency, unstable angina, dysrhythmia, hemodynamic instability, persistent chest pain, cardiac arrest, cardiac tamponade, dissection aortic aneurysm, dan complete heart block. Dari organ respirasi yang perlu dirawat yaitu acute respiratory failure require ICU with ventilator support, pulmonary emboli with hemodynamic instable, patient in a intermediate care unit who are demonstrating respiratory deterioration, massive hemoptysis, dan respiratory failure with imminent intubation. Untuk
sistem organ sistem saraf pusat yang perlu dirawat di ICU itu yang pertama acute stroke with altered mental status, metabolic toxic or untoxic, intracranial hemorrhage with potential for herniation, acute subarachnoid hemorrhage, meningitis, central nervous system or neuromuscular disorder with deteriorating pulmonary function, status epilepticus, brain dead or potentially brain dead, manage will determining organ donation status, vasospasm, severe head injury. Untuk sistem organ GI tract, jadi yang sering dirawat, yang perlu dirawat di ICU yaitu life-threatening gastrointestinal bleeding, fulminant hepatic failure, severe pancreatitis, dan esophageal perforation. Untuk sistem organ endokrin yang perlu dirawat yaitu diabetic ketoacidosis dengan berbagai komplikasinya, thyroid storm, mixed edema with hemodynamic instable, hypoosmolar state, hypo or hypernatremia with seizure, hypo or hyperkalemia with dysrhythmia or muscular weakness, hypo or hypermagnesemia with hemodynamic compromise or dysrhythmia, dan hypophosphatemia with muscular weakness. Ini untuk sistem organ selain yang saya jelaskan tadi, ini drug ingestion dan drug overdose, hemodynamically unstable drug ingestion with significantly altered mental status with inadequate airway protection, seizure following drug ingestion, post-operative patient required ICU hemodynamic monitoring, ventilator support or extensive nurse care, miscellaneous septic shock with hemodynamic instable, hemodynamic monitoring, environment injuries, dan new or experiment therapies with potential complication. Baik, selanjutnya saya akan membahas bagaimana manajemen ICU secara umum. Nah, apa sih yang dilakukan di ICU tersebut? Jadi yang dilakukan di ICU tersebut adalah monitoring. Jadi monitoring yang dilakukannya itu 24 jam pada vital sign, yaitu EKG-nya, SpO2-nya, suhu dari pasien, tekanan darah, CPP, gula darah, elektrolit, AGD, ventilator, cairan, dan daftar terapi yang harus diberikan kepada pasien. Yang kedua yang harus dilakukan yaitu nursing dan paramedical care. Jadi ini dilakukan seperti tracheal section, prophylaxis stress ulcer, dan DPT. Perubahan posisi pasien setiap 2 jam harus juga dilakukan, memandikan pasien, bowel care, dan support psikologis agar pasien tidak terstres pada perawatan intensif tersebut. Akses vaskular untuk terapi cairan nutrisi juga harus diperhatikan pada pasien di ICU tersebut. Nah, kontrol juga infeksi karena pada ruangan ICU tersebut sering terdapat banyak bakteri yang sangat mematikan. Jadi untuk kontrol infeksi ini didapatkan agar jika adanya infeksi yang menyerang pasien agar dapat dilakukan pengobatan yang lebih dini pada pasien. Nah, terapi dasar pada ICU ini sering kita istilahkan fast UGS beat. Ini terdiri dari beberapa singkatan kepanjangan, yaitu yang pertama F. F itu untuk feeding, A analgesia, S sedation, T thromboprophylaxis, H adhap, U ulcer prophylaxis, G glycemic control, S itu spontaneous breathing trial, B bowel movement, I inhaling catheter, dan D drug
de-escalation. Nah, jadi sekarang saya akan membahas satu-satu. Yang pertama yaitu feeding. Jadi nutrisi itu sangat penting diberikan kepada pasien yang akan melaksanakan operasi. Jadi feeding itu tidak hanya penting pada saat operasi saja, tetapi sudah diberikan saat praoperasi atau preoperasi. Jadi jika terjadinya malnutrisi pada pasien, ini akan menyebabkan peningkatan komplikasi pada pasien. Jadi nutrisi yang memadai pada pasien akan meningkatkan kesembuhan pasien dan yang akan menyebabkan kesejahteraan pada pasien, sehingga biaya dan kesulitan pada pasien itu akan menurun. Nah, untuk nutrisi yang dibutuhkan, target nutrisi pada pasien itu 5,6 kJ per kilogram per hari. Untuk pasien mengalami sepsis, biasanya target yang dibutuhkan 2 kali lipat dari target pada umumnya. Nah, jika pemberian makanan oral tidak memungkinkan, jadi nutrisi enteral lebih dipilih daripada nutrisi parenteral. Nah, jadi harus juga dimulai sejak dini, dalam 24 sampai 48 jam sejak masuk ICU. Selanjutnya A, untuk analgesia. Jadi nyeri dapat mempengaruhi pemulihan psikologis dan fisiologis pada pasien. Nah, pasien sakit kritis itu nyerinya itu bukan hanya karena penyakitnya saja, tetapi karena prosedur yang dilakukan seperti tracheal suction, pelepasan kateter pada pasien itu juga akan menyebabkan nyeri pada pasien. Nah, jadi tetapi pada pasien dengan sakit kritis ini nyerinya itu tidak mudah dinilai. Ya, mungkin tidak dapat mengekspresikan dirinya bagaimana sakit yang dirasakan. Maka ukuran yang sering digunakan yaitu ukuran subjektif pada perilaku pasien, apakah pasien sering bergerak, sering mengalami suatu hal yang gelisah yang berhubungan dengan nyeri dari pasien tersebut. Selain itu, bisa menggunakan indikator fisiologis seperti peningkatan heart rate dan peningkatan respirasi rate dari pasien tersebut. Nah, untuk terapi farmakologis yang bisa menghilangkan nyeri, termasuk obat antiinflamasi seperti obat antiinflamasi non-steroid, acetaminophen, dan opioid. Nah, perhatian harus diberikan untuk memastikan analgesia yang diberikan secara memadai tetapi tidak berlebihan. Nah, selanjutnya sedation. Nah, sedasi ini sangat penting untuk pasien ICU, meskipun mungkin lebih mudah untuk menaikkan dosis sedasi agar pasien tenang, tetapi upper sedasi ini dapat memiliki efek yang berbahaya seperti peningkatan risiko trombosis vena, penurunan motilitas usus, hipotensi, berkurangnya kemampuan ekstraksi oksigen jaringan, polineuropati, peningkatan lama rawat di ICU, dan peningkatan biaya. Selanjutnya, trombolitik propilaksis. Jadi ada beberapa jurnal yang mengatakan tingkat mortalitas dan morbiditas terkait tromboemboli vena itu meningkat. Tingkat trombosis vena dalam yang dikonfirmasi secara objektif meningkat antara 13% sampai 31%. Nah, jauh lebih tinggi pada pasien trauma. Nah, ini dapat dikurangi dengan propilaksis heparin subkutan kecuali kontraindikasikan. Nah, sehingga untuk monitoring secara berkala ini sangat penting pada pasien, apakah pasien ini mengalami tromboemboli atau tidak. Selanjutnya H untuk head up the bed elevated. Jadi pada pasien yang dirawat di ICU ini sangat penting untuk menaikkan 45 derajat untuk mengurangi reflux gastroesophageal pada pasien dengan ventilasi mekanik. Selanjutnya stress ulcer prevention. Jadi pencegahan uskus stres itu penting.
terutama untuk pasien yang gagal napas atau kelainan koagulasi. Sedang dalam terapi steroid atau dengan riwayat ulkus gastroduodenal yang berisiko lebih tinggi terkena perdarahan gastrointestinal berhubungan dengan stres. Nah, ada beberapa opsi perawatan termasuk antasida, sukralfat, antagonis H2 dan inhibitor pompa proton yang diusulkan. Nah, selanjutnya glukos kontrol. Jadi kadar gula darah yang disarankan untuk pasien di ICU itu kurang dari 150 mg per desiliter. Ini bertujuan untuk pengelolaan sepsis berat dan shock septik. Nah, selanjutnya spontaneous breathing trial. Nah, sebagai metode yang aman, efektif dan sangat prediktif untuk menentukan pasien mana yang akan mentolerir penyapihan ventilator. Jadi ventilasi mekanik yang berkepanjangan ini dapat meningkatkan angka pneumonia terkait ventilator, rawat inap dan kematian total. Nah, jadi uji pernapasan spontan setiap hari ini harus dilakukan untuk mengetahui apakah pasien ini bernapas spontan atau tidak. Selanjutnya bowel movement, dimana gangguan motilitas gastrointestinal termasuk ileus, konstipasi dan diare ini sering terjadi pada pasien. Nah, jadi ini bowel movement ini penting dilakukan. Contohnya pada diare. Ini jika terjadi diare pada pasien, ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit, dehidrasi, iritasi hemoroid, anemia dan delirium. Sedangkan konstipasi ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan pasien yang signifikan dan intoleransi makanan dan delirium. Yang selanjutnya inhaling catheter. Nah, kateter yang menetap termasuk kateter urin, arteri, pena sentral, arteri paru, dan dialisis umumnya digunakan pada pasien yang sangat kritis ini. Karena digunakan cukup lama, ini akan berisiko tinggi terhadap infeksi lokal dan sistemik. Nah, ini karena ini rentan terhadap infeksi, perlunya pengawasan setiap hari apakah terjadi infeksi pada pasien. Nah, jika terjadinya infeksi, perlunya penghentian dan pelepasan dini pada kateter yang telah digunakan yang akan mengurangi terjadinya infeksi terkait kateter tersebut. Nah, yang selanjutnya deeskalasi, di mana terapi antimikroba empiris itu sangat penting untuk pengobatan infeksi nosokomial yang sering terjadi pada pasien yang kritis yang ada di ICU. Jadi pasien yang mengalami infeksi nosokomial ini akan diidentifikasi mikroba yang menyerang pasien tersebut. Nah, jika setelah diidentifikasi, maka akan diberikan antibiotik spektrum sempit. Hal ini dilakukan untuk menghemat biaya dan untuk menghindari terjadinya resistensi berkepanjangan pada pasien. Selanjutnya, jika pasien sudah mengalami perbaikan, ada pertimbangan kriteria keluar pada pasien yang dirawat di intensive care. Di prioritasnya itu, pasien dipindahkan dari ICU berdasarkan pertimbangan medis oleh kepala ICU dan tim yang merawat pasien. Nah, bila status fisik pasien sudah stabil atau tidak perlu monitoring ketat lebih lama, pasien akan dipindahkan dari ICU. Bila status pasien telah menurun jauh tetapi tidak ada rencana intervensi aktif, pasien akan dipertimbangkan keluar dari ICU. Nah, ini indikasi pasien keluar menurut prioritas pasien. Yang pertama yaitu pasien prioritas pertama, pasien dipindahkan bila tidak lagi membutuhkan perawatan intensif atau jika terapi mengalami kegagalan, prognosis jangka pendeknya buruk, sedikit kemungkinan bila perawatan intensif diteruskan. Contoh pada pasien dengan 3 atau lebih gagal sistem organ yang tidak berespon terhadap pengelolaan agresif. Yang kedua, pasien prioritas kedua, biasanya pasien dipindahkan apabila hasil pemantauan intensif
intensifnya tidak dibutuhkan dan pemantauan intensif selanjutnya tidak diperlukan lagi. Nah, pasien prioritas ketiga, pasien dikeluarkan dari ICU ini bila kebutuhan untuk terapi intensifnya itu tidak ada lagi, tetapi dapat dikeluarkan lebih dini bila kemungkinan kesembuhannya atau manfaat terapi intensif kontinu itu diketahui memiliki kemungkinan pulih kembali sangat kecil. Nah, sekian presentasi yang saya dapat sampaikan tentang manajemen ICU. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kritik dan saran bisa disampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.